Halo anak-anak, selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, hari ini kita masih pada pembahasan bab 2 ya, yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, untuk minggu lalu kita sudah membahas submateri yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae dan sekarang kita akan membahas submateri yang kedua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Nah, anak-anak, sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian siapkan buku tulis kalian, kemudian nanti kalian bisa catat hal-hal penting yang kalian dapatkan setelah menonton video ini. Kemudian selanjutnya kalian bisa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini agar pembelajarannya bisa bermanfaat ya. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae, yang kedua menjelaskan siklus hidup tumbuhan Gymnospermae. Nah, anak-anak, pernahkah kalian makan emping melinjo? Nah, bahan baku emping melinjo adalah biji tanaman melinjo. Nah, tumbuhan melinjo memiliki biji yang tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka. Inilah yang dinamakan dengan tumbuhan Gymnospermae. Kemudian, pernahkah kalian melihat tumbuhan pakis haji, pinus, dan ginkgo? Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari tumbuhan Gymnospermae. Nah, anak-anak, apakah tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae itu sama? Coba kalian ingat-ingat tentang materi tumbuhan Angiospermae. Nah, tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup, bakal bijinya yang berada dalam bakal buah. Sedangkan tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan bijinya tidak ditutup oleh buah. Yang artinya Gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian selanjutnya, tumbuhan Gymnospermae merupakan tumbuhan yang bijinya tertutup oleh buah atau berbiji terbuka. Nah, tumbuhan Gymnospermae memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, alat reproduksi tumbuhan Gymnospermae adalah strobilus atau runjung atau konus. Nah, pembuahan yang terjadi pada tanaman Gymnospermae dinamakan pembuahan tunggal karena semua inti sperma bersatu dengan ovum yang kemudian berkembang menjadi embrio. Kemudian selanjutnya ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae. Yang pertama, batang dan akarnya berkambium. Yang kedua, berakar tunggang. Yang ketiga, berdaun sempit, tebal, dan kaku. Kemudian yang keempat, tulang daun tidak beraneka ragam. Yang kelima, tidak memiliki bunga sejati. Yang keenam, alat perkembangbiakannya berbentuk kerucut, disebut strobilus atau runjung. Yang ketujuh, alat kelamin terpisah, serbuk sari dalam strobilus dan sel telur dalam strobilus. Kemudian, klasifikasi tumbuhan Gymnospermae. Nah, Gymnospermae dibedakan menjadi 4 kelas anak-anak. Yang pertama ada Cicadinae, yang kedua ada Coniferae, yang ketiga ada Genetinae, yang keempat ada Ginkgoinae. Nah, yang pertama kita bahas tentang Cicadinae. Nah, ciri-ciri dari Cicadinae ini yang pertama sistem perakarannya serabut, yang kedua batang pendek dan tidak bercabang, kemudian yang keempat memiliki daun majemuk dan helaian daun menyirip, kemudian yang keempat berumah dua atau gamet jantan dan betina ada di tanaman yang berbeda. Kemudian yang kelima, gamet jantan atau mikrospora dihasilkan oleh tumbuhan jantan dan gamet betina atau mikrospora dihasilkan oleh tanaman betina. Contohnya pakis haji, kemudian Zamia floridana, yang ketiga penawar jambe. Kemudian yang kedua yaitu Coniferae. Nah, Coniferae
memiliki ciri-ciri berakar tunggang. Yang kedua, alat reproduksi terletak pada strobilus. Yang ketiga, strobilus jantan lebih kecil daripada strobilus betina. Yang keempat, strobilus jantan menghasilkan serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan bakal buah. Yang kelima, tinggi pohon dapat mencapai 84 meter. Nah, diameter pohon dapat mencapai 11 meter. Kemudian, yang keenam, daun berbentuk kecil, tebal, seperti jarum atau sisik dan tampak selalu hijau. Yang ketujuh, berumah satu atau gamet jantan dan gamet betina ada di pohon, namun pada tanaman Coniferae, gamet jantan dan terletak pada cabang yang berbeda. Contohnya, Venus mercusi, Agathis domara, dan Sesquipedalian giganteum. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini merupakan Venus mercusi. Ini merupakan pohon damar atau Agathis itu. Kemudian Sequoia raksasa. Nah, yang ketiga ada Genetinae. Nah, Genetinae ini memiliki ciri-ciri yang pertama berakar tunggang, yang kedua bertulang daun menyirip, yang keempat batang berbentuk lurus ke atas bercabang atau tidak bercabang. Kemudian yang keempat berumah dua, artinya strobilus jantan dan betina terletak pada pohon yang berbeda. Kemudian yang kelima, strobilus jantan dan betina tidak berbentuk kerucut. Contohnya genetum, genemon, atau yang kita biasa sebut dengan melinjo. Kemudian yang keempat ada Gingoinae. Nah, Gingoinae ini memiliki batang bercabang-cabang dengan tunas yang pendek, kemudian daun bertangkai panjang, berbentuk kipas dan mudah gugur. Yang ketiga, berumah dua, nah gamet jantan dan betina terpisah pada pohon yang berbeda. Contohnya Ginkgo biloba. Nah, ini anak-anak merupakan daun dari atau tumbuhan dari ginkgo. Kemudian, nah peran tumbuhan gimnospermae dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Venus mercusi biasanya dia digunakan untuk membuat korek api. Kemudian, yang kedua, Agathis damara ini biasanya digunakan untuk membuat kertas. Selanjutnya, melinjo. Nah, melinjo dibuat menjadi emping melinjo. Kemudian, siklus hidup tumbuhan gimnospermae. Nah, yang pertama, generasi yang dominan pada gimnospermae adalah sporofit. Yang kedua, reproduksi generatif atau seksual pada gimnospermae dengan membentuk biji. Kemudian yang ketiga, alat reproduksinya berupa strobilus yang terbentuk ketika tanaman telah dewasa. Kemudian yang keempat, gimnospermae mengalami pembuahan tunggal. Yang kelima, penyerbukannya pada umumnya dibantu angin atau aneogami. Memahami bagaimana sih reproduksi tumbuhan gimnospermae itu? Silahkan kalian perhatikan video yang Ibu berikan ini ya. Nah, anak-anak, di dalam tumbuhan gimnospermae itu nanti jika dia sudah dewasa, dia akan membentuk yang namanya strobilus betina atau konus putik dan strobilus jantan atau konus serbuk sari. Kemudian di dalam strobilus betina terdapat yang namanya sporofil. Nah, dan juga di dalam sporofil terdapat yang namanya sel induk megaspora. Kemudian nanti sel induk megaspora ini dia akan dilindungi oleh lapisan yang namanya lapisan nucellus dan integumen. Nah, dalam siklus strobilus betina nanti sel induk megaspora ini dia akan membelah secara meiosis menjadi 4 sel megaspora anak-anak. Dan 3 sel tersebut dia akan mengalami lisis dan hanya satu yang bisa bertahan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ada strobilus jantan. Nah, di dalam strobilus jantan terdapat yang namanya
mikrosporangium. Nah, dalam siklus Strobilo jantan terdapat ratusan mikrosporangium yang di dalamnya ada sel induk mikrospora atau 2N dan sel induk mikrospora, lalu dia akan membelah secara meiosis dan menghasilkan yang namanya mikrospora atau N. Kemudian mikrosporangium lalu dia akan berkembang menjadi serbuk sari yang akan terbawa angin dan hinggaplah nanti di pangkal biji atau lubang mikrofil ini anak-anak. Coba kalian perhatikan nih, ini merupakan gambar dari serbuk sarinya. Ini anggap kita gambar serbuk sarinya, nanti serbuk sari ini dia akan menempel di lubang mikrofil ini anak-anak. Setelah dia menempel, nanti si sel megaspora ini akan mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan yang namanya archegonium nih. Dia akan menghasilkan archegonium. Ini merupakan archegonium anak-anak. Dan nanti serbuk sari ini dia akan menempel. Yang sudah menempel ini dia akan berkecambah anak-anak. Kalian bisa perhatikan nih. Ini merupakan serbuk sarinya, dia sudah menempel. Nanti inilah yang akan berkecambah menjadi individu baru. Kemudian nanti setelah dia menempel, nanti spermatogen ini nanti dilepaskan sehingga dia terjadi pembuahan sel telur atau fertilisasi dan berkembang menjadi embrio atau sporofit baru 2N. Nah, anak-anak, ini kalian bisa perhatikan, ini merupakan gambar dari embrio atau sporofit baru yang akan berkecambah. Nah, anak-anak, embrio atau sporofit baru dia akan tumbuh menjadi kecambah atau bibit pohon yang selanjutnya akan tumbuh menjadi sporofit dewasa. Ini merupakan gambar dari bibit pohonnya anak-anak. Nih, nanti dia akan tumbuh menjadi pohon yang lebih dewasa lagi. Kalian bisa perhatikan pohonnya akan jadi seperti ini anak-anak. Nah, selanjutnya ini merupakan evaluasi pembelajaran. Nanti anak-anak kalian silahkan jawab dan diskusikan di Google Classroom ya. Nanti setelah kalian berdiskusi, silahkan kalian tutup pembelajarannya dengan baik. Kemudian lakukan doa. Nanti doanya nanti Ibu minta pimpin oleh ketua kelas, yang dipimpin oleh ketua kelas ya. Nah, anak-anak, sekian pemaparan materi dari Ibu. Ibu akhiri dengan selamat siang dan tetap jaga kesehatan kalian ya, dan jangan lupa tetap semangat belajar.